Perkenalkan, saya Marseli Tiara Putri, NPM 2042302213, kelas 5G, mata kuliah Pengembangan IPS SD, dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang analisis model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di SD berdasarkan yang pertama scientific, yang kedua project based learning, yang ketiga depth learning. Menyaksikan. Baiklah, yang pertama ada pendekatan scientific atau scientific approach. Yang pertama ada modelnya pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah dengan langkah 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang kedua ada pendekatannya itu seperti student center, menekankan keterampilan proses ilmiah. Yang ketiga ada strategi itu memberikan pengalaman belajar nyata melalui observasi fenomena sosial. Nah, yang keempat metodenya itu ada observasi, diskusi, eksperimen sosial sederhana, dan tanya jawab. Yang terakhir ada tekniknya guru memancing siswa dengan gambar atau berita aktual, memberikan pertanyaan tematik melalui membimbing siswa menyimpulkan. Pendekatan saintifik contohnya di IPS SD yaitu siswa diminta mengamati kegiatan ekonomi di pasar tradisional, menanyakan tentang interaksi penjual dan pembeli, lalu menyimpulkan pentingnya kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Yang kedua ada project based learning atau biasa disebut dengan PJBL. Nah, yang pertama ada modelnya siswa belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan. Yang kedua ada pendekatannya itu dengan konstruktivistik, menekankan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada strateginya itu guru mengorganisasi pembelajaran dalam bentuk proyek atau penentuan masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Yang keempat ada metodenya itu seperti kerja kelompok, presentasi proyek, dan penelitian kecil. Yang terakhir ada teknik dalam PJBL itu ada brainstorming, ide proyek, pembagian peran dalam kelompok, presentasi hasil karya, refleksi bersama. Project based learning atau PJBL contohnya di IPS SD yaitu siswa membuat miniatur desa atau pasar untuk memahami peran lembaga sosial dan kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada depth learning atau pembelajaran mendalam. Yang pertama ada modelnya itu pembelajaran yang menekankan pemahaman konseptual, analisis, dan reflektif, bukan sekadar menghafal. Yang kedua pendekatannya itu holistik, kritis, berorientasi pada pengembangan HOTS atau higher order thinking skill. Yang keempat ada strateginya itu guru mendorong siswa menganalisis fenomena sosial, menghubungkan dengan kehidupan nyata, dan menarik makna mendalam. Nah, yang kemudian ada metodenya itu problem solving, studi kasus, debat, dan refleksi. Nah, yang terakhir ada tekniknya itu siswa menulis jurnal refleksi, diskusi kritis, analisis berita aktual. Contoh depth learning atau pembelajaran mendalam di IPS SD yaitu siswa tidak hanya menyebutkan jenis pekerjaan, tetapi menganalisis dampak perubahan jenis pekerjaan akibat teknologi terhadap masyarakat sekitar. Tabel perbandingan singkat. Kalau saintifik fokusnya pada proses ilmiah atau 5M, PJBL berfokus pada proyek nyata, kalau depth learning berfokus pada pemahaman mendalam dan HOTS. Kemudian saintifik pendekatannya berfokus pada ilmiah observasi. Kalau PJBL pendekatannya berfokus pada konstruktivistik, kolaboratif. Kalau depth learning pendekatannya berfokus pada holistik dan kritis. Kemudian kalau saintifik strateginya
berfokus pada observasi analisis. Kalau PJBL proyek masalah solusi. Kalau deep learning analisis dan refleksi. Kemudian scientific fokus metodenya pada observasi, eksperimen, dan diskusi. Kalau PJBL fokus metodenya pada proyek kelompok presentasi. Kemudian kalau deep learning fokus metodenya pada problem solving, studi kasus. Nah, kemudian yang terakhir, scientific ini fokusnya tekniknya pada tanya jawab, stimulus, diskusi. Kalau PJBL tekniknya berfokus pada brainstorming, refleksi, proyek. Kemudian kalau deep learning fokusnya tekniknya pada jurnal, refleksi, analisis berita. Kesimpulan dari ketiganya dapat saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran IPS yang aktif, konseptual, dan bermakna bagi siswa.